Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali Saya pagi hari ini akan menguraikan uraian Dhamma dengan judul menaklukkan diri sendiri. Sebelum saya membacakan sebuah perenungan, saya ingin membaca sebuah syair yang sangat menarik, yaitu karya dari Bante Utomo. Memandang buah karma baik dan buah karma buruk tergantung dari pada pikiran, pola pikir. Jadi memandang buah karma baik dan buah karma buruk tergantung pada pola pikir. Ketika seseorang berbahagia dan bisa menerima kenyataan yang dihadapi, maka termasuk memetik buah karma baik. Ketika seseorang tidak bahagia dan tidak bisa menerima kenyataan yang dihadapi, maka ia termasuk menerima buah karma buruk. Jadi karma baik atau karma buruk tergantung pada kita bisa menerima atau tidak menerima. Walaupun kenyataan yang terjadi pahit seperti apa, kalau kita bisa menerima walaupun masih ada ganjalan dan derita, kita akan lebih ringan dalam menjalaninya. Tapi selama masih ada ganjalan dan ketidakpuasan, itulah buah karma buruk. Jadi caranya kita mengurangi buah karma buruk adalah kita harus berjuang untuk menerima apapun yang terjadi saat ini. Kita sadar inilah hasil
dari perbuatan diri sendiri. Karena itu berusaha untuk bisa menerima kenyataan. Bersyukur saya terima walaupun masih ada ganjalan, tetapi dengan merasa tidak menolak, kemarahan tidak bergolak, penderitaan berkurang. Berkurangnya penderitaan, kebahagiaan akan muncul. Jadi bahagia atau penderitaan tergantung dari diri sendiri, bukan orang lain. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut, saya ingin membacakan sebuah perenungan pagi hari ini, menaklukkan diri sendiri. Memiliki kemampuan, keterampilan harus dilatih dengan tekad dan kesungguhan hati. Berjuang melatih diri, memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik, menjadi pemenang tanpa menyingkirkan, tanpa harus menjatuhkan dan menyakiti, menaklukkan diri sendiri, menghapus nafsu, keinginan dan kesombongan, mengurangi keakuan. Semua yang dinikmati ada masanya. Pada saatnya semua pasti akan ditinggalkan. Mengembangkan kerendahan hati, kemurahan hati, kesabaran, cinta dan kasih sayang, kehidupan menjadi indah, tenang, damai, dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itulah perenungan pagi hari ini yang saya bagikan pagi tadi. Semoga perenungan ini bisa membuka pikiran kita, mendatangkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Di mana uraian perenungan pagi ini juga terkait dengan apa yang tadi saya bacakan, uraian dari Pandai Utamo, bahwa kehidupan tergantung dari pola pikir kita dalam menerima kenyataan. Demikian juga kalau kita mau berjuang menerima kenyataan, tidak mudah, tapi harus diperjuangkan kalau kita ingin menikmati hidup kebahagiaan. Karena pikiran ini sangat liar, sulit dikendalikan. Selanjutnya saya akan membaca Dhammapada syair 294 dan 295. Setelah membantai ibu nafsu keinginan dan ayah kesombongan, serta dua orang kesatria, dua pandangan ekstrim berkenaan dengan kekekalan dan kemusnahan, dan setelah menghancurkan negara, yaitu pintunya Indria bersama dengan para menterinya, kemelekatan, maka
seorang Brahmana akan berjalan pergi tanpa kesedihan. Syair yang nomor 295, setelah membantai ibu atau nafsu keinginan dan ayah atau kesombongan, serta dua raja yang arif, dua pandangan ekstrim berkenaan dengan kekekalan dan kemusnahan, dan setelah menghancurkan 5 jalan yang penuh bahaya, yaitu 5 rintangan batin, maka seorang Brahmana akan berjalan pergi tanpa kesedihan. Yang dimaksud 5 rintangan batin atau sumpal atau penyumbat batin yang akan sangat menyulitkan dalam meditasi, sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran dengan jernih. Sang Buddha menyebut ini penghalang jalan mulia. 1. Kama canda, nafsu indria, rintangan pikiran, mengejar kesenangan mata, telinga, hidung, lidah, sentuhan. Saat meditasi malah terbayang makanan enak, setting dari gebetan. Lawannya adalah asubha, perenungan kekotoran. Perhatikan pada ketidakkekalan, konsentrasikan diri pada hal yang menjijikan. Tubuh kita yang gagah, tampan, elok, cantik, rupawan, ya saat ini. Bandingkan, soalnya di Facebook sekarang rame, bandingkan 10 tahun yang lalu dan sekarang. Fotonya dijejer, waktu masih muda, nganteng, gagah, ayu. Setelah 10 tahun sekarang ini, oh saya sudah tuwir, rambut memutih, pipi kempot karena giginya sudah ompong. Itu salah satu kenyataan. Dan itu di luar kesadaran. Apa sih maknanya foto ini? Banyak orang nge-share tapi tidak tahu maknanya untuk apa. Ini 9 tahun atau 10 tahun yang lalu, dan now diri saya jejer. Ini sebetulnya bermakna sangat besar untuk perenungan diri kita bahwa hidup adalah proses perubahan. Kemarin dan hari ini diri saya sudah berubah. Dengan sejam yang lalu diri saya sudah berubah. Tadi sejam yang lalu saya masih di rumah, baru berangkat naik motor berboncengan dengan si dia. Sampai di sini saya namaskara nungging. Sekarang saya sedang duduk dan berbicara. Ini sudah berubah. Itulah kenyataan hidup. Jadi hanya saat ini yang beda dalam hitungan detik. Tubuh kita sudah berubah posisinya. Apalagi kalau kita lihat ke dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita pun terjadi proses perubahan, proses penuaan. Itulah yang harus kita sadari. Wajar aku mengalami usia tua.
saya belum mampu mengatasi usia tua. Itulah salah satu bentuk yang salah satu syair yang setiap minggu kita bacakan, kita renungkan bersama. Jangan hanya hafal, tapi renungkan manfaatnya. Jadi dulu saya kalau puja bakti mau maju ke depan berdiri bisa langsung. Sekarang saya harus satu kaki dulu berdiri karena takut jatuh. Kaki saya sudah berubah. Dulu berdiri dengan santai dan enak karena lutut tidak sakit. Sekarang mau berdiri, diak-diik, pelan-pelan merasakan sakit di lutut. Itulah fakta kehidupan, fakta yang nyata kita alami. Tubuh kita sudah berubah. Kemudian penghalang batin yang kedua, biapada atau benci, dendam, rintangan, marah, jengkel, dendam, nggak suka sama orang atau situasi batin jadi tidak tenang. Lawannya adalah mengembangkan metta bhavana, mengembangkan cinta kasih. Sadari semua orang juga mau bahagia. Untuk mengatasi kebencian, pagi tadi saya juga nge-share sebuah video yang bagus. Mungkin ada yang belum lihat, bisa lihat ceramah Pandepannya. Saya rasa hanya pendek, tapi maknanya sangat besar. Tidak suka, merasa tidak suka, melihat ketidakadilan, merasakan ketidakadilan. Jangan biarkan kebencian merasuki pikiran dan hati kita. Karena yang menderita adalah diri kita sendiri. Sesungguhnya jangan membalas dengan kebencian. Walau kita dibenci, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menerima. Tapi kalau kita membenci, kita bisa menghentikan, melepas. Karena itu berada di dalam diri kita, berada dalam pikiran kita. Harus berjuang. Kurelakan, dikau ku lepaskan. Itu pun kelihatannya sederhana. Bisa dilakukan juga. Kalau dia sudah tidak mencintai aku, ya aku rela, ku lepaskan dikau. Tapi kenyataannya bukan rela berubah dari cinta menjadi benci, dendam, kesumat, penderitaan di dalam hati. Itulah kenyataan hidup. Padahal cinta ditolak, jangan dukun bicara. Cinta ditolak, syukur, bersyukur. Ternyata masih ada yang lebih baik, lebih sempurna. Terima kasih saya bisa praktek dhamma. Itu yang pertama. Kenapa? Dengan ditolak cinta, saya bisa mengatasi kebencian. Itulah contoh kita mampu menaklukkan diri sendiri. Sesuai tema hari ini. Bukan cinta ditolak dukun bicara umat umit, tapi tersenyumlah dia untuk berbesar hati. Dia tidak pantas untuk diriku, sombong sedikit. Padahal dia yang tidak mau dengan daku. Ya, masih ada cari yang lain yang mau memperhatikan, menyayangi,
mencintai aku apa adanya. Betul. Karena dengan apa adanya itu adalah rumus yang luar biasa. Contoh, fakta yang dilihat. Saya sendiri ndas gundul, rambut putih, gigi ompong, gawe susah. Kalau nggak bertanya, tanya dia. Saat berkeluh kesah ngobrol, nyewotin, jengkeli. Tapi tetap dia yang terbaik bagi saya. Dia yang kucintai. Itulah. Jangan berpikir negatif. Kadung wis dadi. Karena kalau kita berpikir negatif, penderitaan yang akan berkembang. Tapi kalau kita bersyukur mengembangkan pikiran positif, ya dia memang pasangan hidupku yang luar biasa, walaupun kadang-kadang menjengkelkan. Tapi itulah seni kehidupan. Kalau dia tidak menjengkelkan saya, bukan dia, itu orang lain, milik orang lain. Tapi dia milikku, ya menjengkelkan, wajar. Karena kita selalu bersama. Lalu, untuk menikmati kebahagiaan bagaimana? Rasa jengkel harus ditaklukkan. Ingat saat indah masa pacaran. Karena di saat pacaran, datang terlambat, si dia marah-marah, kok kita bisa tersenyum, nggak ikut marah. Sekarang disenggol sedikit, bicara kasar sedikit, kemarahan muncul. Kenapa? Dulu saya ada arahnya supaya engkau mau dengan aku, sehingga apapun yang kamu lakukan, aku akan menerima. Nah, prinsip ini mari kita pertahankan dalam saat ini. Engkau adalah pasangan hidupku yang paling baik. Engkau marah, daku tersenyum. Mari kita berdamai, jalani seiring sehidup. Kan indah, hidup menjadi bahagia. Itulah salah satu cara kita menaklukkan diri sendiri. Demikian juga kalau kita bergaul dalam lingkungan yang lebih luas, marilah ingatlah, aku itu tidak ada, aku itu kosong, hanya kesepakatan. Aku sadar sekarang sudah tua, tenagaku sudah loyo, tenagaku sudah lembek, tubuhku sudah lemah. Jadi kuberikan kesempatan pada yang muda-muda untuk berkarya. Saya hanya akan mendampingi kalian. Dengan berpikir demikian kan kita happy. Sebaliknya, oh saya sudah tua, sudah tidak dibutuhkan, jadi disingkirkan. Padahal belum tentu dia berpikiran demikian. Itu adalah permainan pikiran kita. Pikiran inilah yang harus kita taklukkan. Ya, supaya kebersamaan ini bisa lebih maju. Yang muda yang maju, saya yang sudah tua mendampingi. Kan enak, seiring sejalan, seperti saat indah di pacaran, seiring sejalan. Engkau melangkah, aku di sisimu. Demikian juga sekarang, sama-sama melangkah tertatih-tatih, seiring sejalan, bergandengan tangan. Terasa nikmat indahnya dunia ini milik kita berdua. Jangan hanya kaum muda saja memiliki dunia ini, karena kita yang tua juga masih memiliki dunia ini selama kita masih hidup.
Karena itu taklukkan diri sendiri dengan keterbatasan diri. Dulu seiring sejalan dengan dua pasang kaki, sekarang seiring sejalan dengan masing-masing kaki tiga, ada tongkatnya. Jadi yang satu pegang tongkat, yang satu gandengan, tetap mesra dan indah. Itulah kehidupan. Kehidupan tidak di usia tua tidak menjadi sepi. Tetap dia dengan setia mendampingi saya. Maka dunia ini tetap indah bagi kita berdua. Kan dengan berpikiran positif, menciptakan dunia yang indah, hidup terasa indah. Kembali ke topik yang keempat, udah cak kuku cak, kegelisahan dan penyesalan, rintangan batin, lompat-lompat gak karuan, nyesel sama masa lalu. Masa lalu sudah berlalu, sudah lewat, tidak perlu disesali. Lawannya adalah samata, ketenangan, fokus pada kenyataan, kembangkan ketenangan batin. Ketenangan batin pun tidak mudah, karena faktor tidak terbiasa. Mendengar berita yang tidak mengenakan, pikiran kita langsung galau gelisah. Tetapi apakah persoalan yang muncul, persoalan yang kita dengar bisa berubah kalau kita mendengar dengan kepanikan dan kita mendengar dengan ketenangan? Apa yang kita dengar tidak berubah, tetapi langkah kita dalam ketenangan jauh lebih baik. Dalam tenang kita bisa mencari solusi yang terbaik, aman dan selamat. Tapi dalam kepanikan terkadang kita salah langkah, bisa jatuh, maksud cepat jadi lambat. Ketenangan butuh pembelajaran, butuh latihan. Untuk bisa hidup tenang, kita harus melatih pikiran kita agar mampu tenang setiap saat. Karena kalau kita tidak melatih, pikiran kita ini sangat liar, sangat luar biasa, bergerak sangat cepat. Tapi dengan kita membiasakan melatih diri, latihannya keprimben. Umat Buddha ini kalau suruh latihan, sungkan, males. Padahal pengen tenang, damai. Caranya kendalikan pikiran kita sendiri. Berlatih sepanjang masa. Jangan berlatih seminggu sekali. Kalau di wihara puja bakti cukup 5 menit. Bagaimana kita pikirannya bisa terlatih? Yang namanya berlatih itu berkelanjutan. Kalau kita mau berlatih berolahraga, Maradona pemain sepak bola yang luar biasa, kita lihat jangan hanya setelah dia jadi juara dunia, kita lihat masa kecilnya.
dia berlatih setiap hari. Mungkin zaman sudah maju, kita melihat video-video cara berlatih olahraga anak-anak di negara Tiongkok. Bahkan dipaksa sampai nangis. Iya, karena berlatih dengan berat. Tapi saat kita melihat latihan sampai nangis, kita semua tidak tahu. Taunya, oh dia jadi juara. Oh dia hebat. Jangan melihat hasilnya. Lihatlah perjuangannya. Demikian juga jangan mengharap hasil yang baik tanpa perjuangan. Kita ingin hidup bahagia, taklukkan diri sendiri. Harus berjuang. Angel, nggih, angel, sulit. Belum dicoba sudah ngomong angel, sulit. Luwi-luwi punya pandangan salah. Watak digawa ngurek. Maksudnya watak tidak bisa berubah sampai mati. Kalau orang yang berpandangan salah demikian, berarti dia tidak percaya pada Buddha. Karena Sang Buddha mengajarkan kehidupan selalu berubah. Anicca. Diri kita pun berubah. Tadi saya duduk nyaman bicara lalen. Saat ini mulai kerasa semutan. Ini perubahan yang terjadi dalam tubuh kita. Ini sudah berubah hanya kurang dari setengah jam. Demikian juga saya berbicara bersemangat luar biasa. Kondisi tubuh saya ini sudah berubah. Kaos dalam saya sudah berkeringat. Ini sudah berubah. Air yang di dalam tubuh saya sudah keluar sebagian melalui keringat. Itulah proses perubahan. Tadi badan saya seger, sekarang karena kemeringat, sumuk, tidak nyaman. Itulah perubahan. Kita abaikan perubahan yang terjadi pada tubuh saat ini karena saya sedang bicara. Jadi saya konsen dengan apa yang saya ucapkan. Tapi kalau saya tidak konsentrasi dengan apa yang saya sampaikan, kegelisahan dengan tubuh sendiri, kaki semutan, badan kemeringat, apalagi kalau yang belum pernah bicara, suruh maju, tangannya mic-nya sampai basah. Itu kenyataan. Kenapa demikian? Karena kita tidak mau berlatih. Kalau disuruh bicara di depan, jangan. Padahal itulah latihan untuk merubah diri kita ke arah yang baik. Tetapi saat ini saya berbicara, yang di belakang masih ada yang bicara sendiri. Itulah kenyataan di mana-mana. Termasuk para biku yang berbicara pun masih ada yang ngobrol sendiri. Tapi padahal mereka berdua sedang asik ngobrol, disuruh maju ke depan, melanjutkan ngobrolnya, langsung diem, nggak jadi melanjutkan bicara. Itulah kehidupan. Padahal kalau kita pertama kali disuruh bicara, jangan bicaralah, dikasih buku, baca di depan, penyakitnya keluar, kemeringat, dredeg, bahkan bacanya bergetar, tangganya ABCD.
Itulah kenyataan. Hidup harus diperjuangkan. Diri sendiri harus ditaklukkan. Menaklukkan diri sendiri yaitu dengan menaklukkan, mengalahkan nafsu keinginan, kesombongan, dan keakuan. Itu yang harus kita taklukkan. Banyak orang menginginkan hidup bahagia, tetapi ingin menikmati kebahagiaan, cari jalan pintas, pergi ke gunung-gunung, ke tempat keramat, mencari kebahagiaan, tidak akan pernah mendapatkannya. Kalau pergi ke gunung, rekreasi, happy, seneng, ya, tapi pulang ke rumah, keder, uang habis, harus umpul lagi. Itulah kehidupan. Kalau sedang piknik di gunung, pikiran di rumah. Kalau sedang di rumah, kapan ya tanggalan merah? Saya ingin jalan-jalan. Saat bekerja, wah, bulan ini tanggalan merah hampir habis. Tapi saat tanggalan merah tiba, tidak ada kegiatan, bangun tidur, mandi, terus makan, habis makan tidur lagi, bosen, kepala pusing. Nah, itulah permainan dari pikiran. Kita bisa menikmati kehidupan, bisa mengatur pikiran, bisa menaklukkan diri sendiri, bisa kalau mau, kalau berlatih. Dibenci itu di luar jangkauan kita, di luar daerah kita, tapi membenci ada di sini, sakit hati ada di sini. Semua itu bisa kita lepaskan kalau mau, kalau berjuang. Melepas kebencian, melepas sakit hati, itu adalah cara kita mau berjuang untuk menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan diri sendiri tidak merugikan siapapun, tidak menyakiti siapapun, tetapi menaklukkan orang lain juga butuh perjuangan, tetapi menimbulkan kebencian karena menyakiti, menyisihkan, menyingkirkan, itu terjadi. Tapi sadarilah, perenungan yang tadi kita baca, wajar saya mengalami usia tua, saya belum bisa mengatasi usia tua. Wajar saya mengalami sakit, saya belum bisa mengatasi penyakit. Wajar kaki saya kesemutan, duduk kelamaan. Ya wajar. Kalau kita abaikan, kita sadar, kita wajar, kita abaikan, kita lepaskan, semutannya hilang kok. Asal jangan berubah gerakan kita. Nanti saat mau turun, kesemutan lagi. Itulah kenyataan. Segala sesuatu yang nyata tidak perlu disesali, diterima, tapi jangan pasrah geluntung. Diterima tanpa penolakan, tetapi cari solusi untuk melangkah maju ke depan. Itulah perjuangan, itulah latihan cara kita menaklukkan diri sendiri. Kebahagiaan tidak bisa diberikan oleh siapapun, karena kebahagiaan datang dari dalam diri
diri sendiri. Marilah kita berjuang menaklukkan diri sendiri, dan yang kelima kembali kepada 5 rintangan. Keraguan, ragu sama diri sendiri. Nah, inilah yang menjadi penyakit pada umumnya. Disuruh maju, ragu, takut, karena tidak mau belajar, tidak mau berlatih. Saya sekarang bicara lancar, dulu juga derdek, takut, bacanya nadanya ABCD. Itu wajar, karena pertama. Kedua, masih dredeg, mic-nya masih basah. Ketiga, keempat, kelima, lancar, sekarang bicara ngoceh, umbus. Walaupun masih kadang-kadang lihat HP. Kalau dulu pegang buku, sekarang pegang HP. Pegang HP waktu Pak buat bergaya sedikit. Ini salah satu. Salah satu apa? Cara menyingkirkan grogi. Ini pengaruhnya gede. Pegang HP, wah. Bukan ngogagahan saya punya HP, tapi buat nyontek, bukan klalen. Itulah wajar. Itulah cara kita menyampaikan. Jadi marilah kita berjuang, berusaha menaklukkan diri sendiri. Saya pun masih berjuang kepada siapapun. Bercerminlah, lihatlah ke dalam, jangan melihat keluar. Yang berada di luar itu bukan urusan kita. Yang ada di dalam diri kita itulah yang menjadi urusan kita, yang perlu diperbaiki, diperjuangkan. Hidup adalah berjuang menaklukkan diri sendiri. Angelis. Watakku sudah dari sononya begini. Papaku pemarah, mamaku juga pemarah. Aku anaknya pantas juga pemarah. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Itu pandangan salah mengenai menaklukkan diri sendiri. Kalau sudah ngomong angel dari sononya, ilmu mengelak, tidak mau merubah diri sendiri, tidak mau berjuang. Sesungguhnya kita memperjuangkan kehidupan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Karena itulah mari saya mengajak untuk menaklukkan diri sendiri, menjadi pemenang yang luar biasa. Berjuang menaklukkan diri sendiri bisa, sudah pernah saya lakukan, sudah bisa, tapi perjuangan seumur hidup. Marilah kita gunakan masa-masa indah saat kita masih remaja, saat-saat indah sedang berpacaran. Saya kok dulu bisa sabar untuk
mendekati si dia. Si dia sudah jadi pendampingku, berbuat demikian indah, berbuat dengan demikian baik kepadaku. Kenapa sekarang hanya kesenggol sedikit? Kok saya sekarang jadi pemarah? Menjengkelkan. Jadi dia juga berbicara, dulu sabar, sekarang menjengkelkan. Itulah kehidupan. Saat muda, saat mendekati, kita berjuang untuk mendapatkan hatinya. Setelah dapat hatinya, kita masih harus berjuang seiring sejalan mengisi kehidupan dengan karya nyata yang indah. Dulu saya melantai di Metawihara dengan Jubin, sekarang saya tidak melantai tapi bergandeng tangan membangun Metawihara lebih indah. Setelah Metawihara indah, usia saya tidak muda lagi, tapi saya tetap seiring sejalan menjenguk wihara tercinta. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Lah, nanti muncul keakuan. Bukan, disinilah bukan keakuan. Aku itu kosong tanpa inti. Tapi menikmati kebahagiaan bisa kita nikmati. Siapa yang memberi? Diri sendiri, bukan orang lain. Karena itulah dengan bisa menaklukkan diri sendiri, kita akan mampu menikmati hidup tenang, damai, dan bahagia. Saya kira cukup sekian uraian Dhamma pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua untuk mengembangkan batin, membersihkan batin, memajukan kehidupan yang bahagia. Semoga semua makhluk yang baik, yang nampak maupun yang tidak nampak, para leluhur saya semua bisa menikmati, ikut bahagia dengan kebaikan yang telah saya lakukan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.